Pernah gak sih, kamu masuk ke sebuah ruangan, dan tiba-tiba merasa kamu gak cukup? Semua orang di sekitarmu tampak percaya diri. Mereka ngobrol dengan lancar, tertawa, dan terlihat nyaman jadi diri mereka sendiri. Sementara kamu cuma berdiri di sudut, bingung harus mulai dari mana. Kamu merasa lebih bodoh, lebih jelek, lebih gak menarik. Dan anehnya, perasaan itu datang begitu aja, tanpa alasan. Kamu nggak tahu kenapa, tapi kamu tahu, kamu sering merasa seperti ini. Dan kamu capek selalu merasa nggak cukup, capek pura-pura kuat, capek dibandingin sama orang lain, bahkan oleh dirimu sendiri. Tapi, gimana sih caranya berhenti minder, dan mulai percaya bahwa kamu juga layak untuk berdiri tegak? Minder itu bukan cuma soal malu berbicara di depan orang. Bukan cuma soal diam waktu di kelas. Minder adalah perasaan bahwa kita tidak cukup. Tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, tidak cukup berharga. Dia datang pelan-pelan, tanpa suara, tapi menghantui. Minder membuat kamu ragu. Ragu buat angkat tangan. Ragu buat ngomong pendapat. Ragu bahkan untuk sekadar menyapa orang lain. Dan yang lebih menyakitkan, kadang kamu sendiri gak tahu kenapa kamu bisa merasa seperti itu. Padahal kamu tahu kamu gak sebodoh itu. Kamu tahu kamu punya potensi. Kamu tahu kamu punya banyak hal baik. Tapi tetap aja, kamu merasa kecil. Merasa lebih rendah dari orang lain. Dan itu bikin kamu menarik diri. Kamu mulai pakai topeng, berusaha terlihat baik-baik aja, tersenyum meski di dalam hati, kamu berjuang keras menenangkan suara yang bilang, kamu gak cukup. Minder bukan cuma soal mental yang lemah. Seringkali, itu adalah hasil dari luka yang tidak terlihat. Mungkin dulu kamu sering dibandingkan. Mungkin kamu pernah dipermalukan di depan umum. Atau mungkin kamu tumbuh di lingkungan yang lebih sering mengkritik daripada memeluk. Dan luka-luka itu masih hidup di dalam dirimu sampai hari ini. Sekarang kamu dewasa, tapi bayangan masa lalu masih membayangi setiap langkah. Itulah kenapa kamu minder, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu belum sempat sembuh. Dan percaya atau tidak, pengakuan itu, bahwa kamu punya luka, bisa jadi langkah pertama untuk bangkit. Pernahkah kamu bertanya, kenapa sih, aku selalu minder? Kenapa aku gak bisa sepercaya diri orang lain? Kenapa aku gampang gugup? Kenapa aku selalu mikir, aku gak cukup baik? Jawabannya, seringkali gak ada di permukaan. Coba ingat-ingat, mungkin dari kecil kamu tumbuh di lingkungan yang keras. Di mana semua hal harus dibandingkan. Nilai kamu, penampilan kamu, bahkan cara kamu bicara. Mungkin kamu terbiasa dikritik, apapun yang kamu lakukan, rasanya selalu salah. Gak pernah cukup baik. Dan lama-lama, kamu mulai percaya, bahwa memang kamu kurang. Atau bisa jadi, kamu terlalu sering melihat pencapaian orang lain. Lewat media sosial, lewat omongan orang, lewat ekspektasi dunia yang gak pernah habis. Tanpa sadar, kamu mulai bandingin dirimu dengan standar yang gak masuk akal. Kamu ukur harga dirimu dari validasi orang lain. Dan saat kamu gagal memenuhi semua itu, kamu merasa kalah, padahal kamu belum mulai apa-apa. Satu lagi penyebabnya, dan ini yang paling sering kita abaikan. Inner critic. Suara di kepala yang setiap hari bilang kamu gak mampu. Yang bilang kamu bakal gagal. Yang bilang kamu harus sempurna, atau kamu gak layak dicintai. Inner critic itu, kadang suaranya mirip orang tua kita, mantan guru kita, atau orang yang pernah membuat kita merasa kecil. Dan kalau kita gak sadar, kita akan hidup dalam bayangan itu selamanya. Padahal, kamu bukan suara di kepalamu. Kamu bukan penilaian orang lain. Kamu punya hak untuk merasa cukup, tanpa harus jadi sempurna. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering terkecoh dengan yang terlihat. Kita lihat seseorang berbicara lantang, tampil percaya diri di depan banyak orang.
tertawa keras, memimpin dengan dominan. Dan kita langsung berpikir, dia pasti hebat, dia pasti yakin dengan dirinya sendiri. Tapi kamu tahu nggak, seringkali, kepercayaan diri yang terlihat itu, palsu. Ada orang yang terlihat kuat, tapi sebenarnya rapuh. Ada yang pandai bicara, tapi dalam hati terus-menerus merasa tidak aman. Karena percaya diri palsu itu, adalah ketika seseorang berusaha keras tampil sempurna, demi menutupi rasa takut dan minder di dalam dirinya. Dia jadi agresif supaya terlihat dominan. Dia banyak bicara agar tak terlihat lemah. Dia menunjukkan kesuksesan demi pujian. Tapi begitu lampu dimatikan, dan keramaian pergi, mereka juga diam. Dan suara yang muncul, tetap sama, apa aku cukup? Percaya diri sejati, tidak butuh sorotan, tidak butuh pengakuan. Orang yang benar-benar percaya diri, adalah mereka yang nyaman dalam diam. Tenang dalam ketidaktahuan, dan damai dengan ketidaksempurnaannya. Mereka gak perlu terlihat kuat, karena mereka tahu. Mereka gak harus selalu sempurna untuk merasa layak. Dan inilah saatnya kita berhenti, berusaha terlihat sempurna. Karena kamu gak butuh topeng itu, buat merasa berharga. Percaya diri itu bukan bawaan lahir. Bukan cuma untuk mereka yang pintar, cantik, atau populer. Percaya diri, bisa dibangun. Pelan-pelan, dari dalam. Dan semua orang punya kesempatan untuk membangunnya. Termasuk kamu. Tapi untuk membangun kepercayaan diri sejati, kamu harus mulai dari satu hal paling penting. Berani melihat dirimu sendiri apa adanya. Bukan apa yang kamu tampilkan ke dunia, tapi siapa kamu saat sedang sendiri. Dengarkan isi kepalamu, apa yang kamu katakan ke dirimu sendiri setiap hari, apakah kamu mendukung dirimu, atau justru jadi musuh terbesarmu? Langkah pertama, sadari suara batinmu. Saat kamu berkata aku bodoh, tanya, siapa yang pertama kali membuatku percaya itu? Langkah kedua, berhenti membandingkan. Prosesmu beda, ceritamu beda, standarmu gak harus sama. Langkah ketiga, hargai dirimu, bukan cuma karena pencapaian, tapi karena kamu tetap bertahan sampai hari ini. Dan itu, luar biasa. Langkah keempat, lakukan hal-hal kecil yang kamu takuti. Ngobrol dengan orang baru, ungkapkan pendapatmu, ambil keputusan. Setiap kali kamu melangkah keluar dari zona nyaman, percaya dirimu tumbuh. Bukan karena kamu pasti berhasil, tapi karena kamu berani mencoba. Langkah kelima, bangun integritas pribadi. Lakukan hal yang menurutmu penting, meskipun gak ada yang melihat. Itulah pondasi percaya diri sejati. Karena kamu tahu, siapa dirimu saat gak ada yang menilai. Kamu gak butuh jadi sempurna. Cukup jadi seseorang yang berani memilih untuk tetap berdiri, meski hatinya masih gemetar. Kamu udah cukup kuat, udah cukup baik, dan udah cukup layak. Tapi selama ini, kamu terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Terlalu sibuk jadi versi ideal menurut dunia. Sampai kamu lupa, kamu juga punya hak untuk merasa utuh, meski gak sempurna. Gak apa-apa kalau kamu masih takut. Gak apa-apa kalau kamu belum sepenuhnya percaya diri. Yang penting, kamu gak berhenti mencoba. Percaya diri itu bukan hasil, tapi proses. Bukan tujuan akhir, tapi perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil, adalah bukti bahwa kamu tidak menyerah. Mulai hari ini, berhenti bertanya apakah kamu cukup, dan mulai hidup sebagai dirimu yang sebenarnya. Karena kamu layak, untuk merasa tenang dalam dirimu sendiri, tanpa harus membuktikan apapun ke siapapun. Kalau kamu nonton sampai bagian ini, berarti kamu sedang berjuang. Dan aku mau kamu tahu, kamu gak sendiri. Tulis di komentar. Aku mau berdamai dengan diriku sendiri. Biar kamu tahu, ada banyak orang lain di luar sana, yang juga sedang belajar percaya pada dirinya sendiri.